Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dan bersilaturahim kepada para pendengar semua di seluruh Indonesia dan rekan-rekan saya di Pakistan, Mesir, Yaman, Malaysia, dan di seluruh penjuru dunia. Berjumpa dengan saya Abdul Haq Al-Bantani, bisa dilihat di Twitternya Abdul Haq 007 atau di Facebooknya Abdul Haq Al-Bantani. Kenapa menghafal Al-Quran? Banyak sekali fadilah ataupun keuntungan dalam menghafal Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah man qara al-Quran fastazharahu fahala halalahu faharama haramahu adkhalahullahu jannah. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, ya, bukan sekedar membaca tetapi menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, adkhalahullahu jannah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan kelanjutannya, dan jaminan syafaat kepada 10 ahli keluarganya qad wajabat lahunnar, yang telah ditetapkan masuk neraka karena diri kita, anak, saudara, sepupunya atau ada cucunya yang hafal Al-Quran, maka 10 ahli keluarganya yang telah wajib masuk neraka diberikan syafaat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tahfizpreneur, ya, membentuk pengusaha yang hafiz Quran dan hafiz Quran yang pengusaha. Sungguh mulia memang niat kita ini, bagaimana para pengusaha di sela waktunya atau mereka yang memang sudah bebas finansial, cobalah untuk menghafal Al-Quran dan mengajak karyawannya, stafnya untuk juga menghafal Al-Quran. Bisa nggak sih? Bisa, ya. Mudah nggak sih? Mudah. Dan juga bagaimana supaya rekan kita yang habis Quran bisa menjadi pengusaha, sehingga muncullah nanti generasi Islam di Indonesia, orang-orang yang hafal Quran dan juga pengusaha. Amin ya robbal alamin. Kita akan mulai dengan nama-nama surat, 114 nama surat yang insya Allah setelah menghafal nama-nama surat akan ada kemudahan dan semangat untuk menghafal isi daripada Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan berikan aku kefahaman yang baik. Ini doa yang senantiasa kita dibaca ketika menuntut ilmu. Dan jangan lupa doa selepas belajarnya harus dibaca pula. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaih wala tangsani ya rabbal alamin. Ya Allah, aku pertaruhkan padamu apa yang telah Engkau ajarkan padaku. Kembalikan semula padaku jika aku memerlukan, dan janganlah Engkau buat melupainya ya rabbal alamin. Ini yang kita belajar kemudian lupa. Belajar dikit, lupa lagi. Nah, salah satu alasannya tidak baca doa selepas belajar. Oke, kita akan mulai dengan metode cerita, ya. Seperti dongeng dulu kala kita kecil sampai sekarang, ingat dongeng kancil dan buaya, ya. Demikian pula hafal Al-Quran, kita akan mulai dengan metode dongeng cerita melalui arti atau terjemah dari nama surat yang berbahasa Arab. Cerita ini sifatnya imajinatif, bukan hakiki, ya. Hanya sebagai salah satu sarana untuk memudahkan kita dalam menghafal. Yang dihafal bukan ceritanya, tapi alur cerita dari nama surat Al-Quran yang tertulis dengan huruf kapital. Niat kita, ya, mulia, hafalin Quran, kemudian hafalin hadis, ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Muwatta Imam Malik, dan Sunan Darimi. Mudah-mudahan menjelang wafat kita bisa hafal semua kitab tersebut. Amin ya robbal
alamin. Bisa nggak sih? Bisa ya. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia bisa. Pertama adalah Al-Quran. Kenapa? Nah ya, para sahabat pun, Nabi, sampai dengan alim ulama, mereka hafalin Quran terlebih dahulu. Bahkan Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita cuma ngaku-ngaku doang penganut mazhab Imam Syafi'i. Kadang-kadang udah 70 tahun belum bisa ngaji. Ini cukup memprihatinkan. Man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilm. Barang siapa menghendaki dunia, hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat, hendaklah dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan pengen dua-duanya, fa'alai bil ilm, harus dengan ilmu juga. Maka jadilah Ibnu Sina hafal Al-Quran usia 9 tahun dan pakar dalam bidang kedokteran. Ibnu Khaldun hafal Al-Quran usia 11 tahun dan pakar dalam bidang ekonomi. Nah, kita gimana? Prihatin. Berapa banyak sarjana, udah S1, sudah S2, udah ada titel di belakangnya MBA, MSc, dan sebagainya. Boro-boro hafal Quran gak bisa ngaji. Ya, sudah jadi pejabat gak ngerti Al-Quran. Nah, kita akan kembali ya, seperti apa para alim ulama terdahulu kala.